yang katanya diminta keluar oleh Ari Wibowo, Bang, dari apartemen. Abang sendiri tanggapannya seperti apa sih, Bang? Saya tidak bisa bicara detail tentang Inge karena saya bukan kuasa hukumnya. Saya kan hanya karena kebetulan berpartner sama Jali. Jadi kalau soal menyangkut aspek hukumnya saya nggak bisa komentar. Tapi soal ini, Bang, ini kan soal perjanjian pernikahannya ini sendiri tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan harta sepenuhnya itu oleh Ari Wibowo. Itu kan efeknya jadi dia apa sih keluar? Ya katanya sih mereka punya perjanjian. Saya udah bicara sama Inge per telepon, katanya memang ada perjanjian pisah harta. Kalau memang ada perjanjian pisah harta, memang harta adalah hak daripada yang punya. Yang kedua mengenai bahwa kalau cerai, memang sih seharusnya seorang laki-laki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya maupun anak-anaknya. Cuma kelemahan hukum di Indonesia ini adalah pertama lama pemberian nafkah terhadap anak dan istri itu udah prosesnya lama, dari mulai pengadilan bawah tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bisa 4 tingkat, bisa 2 tahun. Yang paling parah lagi, putusan pengadilan sudah jelas-jelas misalnya mewajibkan si suami memberikan nafkah, itu kalau tidak dipatuhi tidak ada sanksinya. Jadi sampai hari ini pihak wanita di Indonesia ini adalah pihak yang lemah karena hukumnya lemah. Dikit lagi, Bang, soal Inara kan sama ibunya Virgon ini sendiri mempermasalahkan terkait 2,7 juta nih, Bang. Nah, itu yang kan detailnya saya nggak bisa masuk soal itu karena saya bukan pengacara Inara. Memang saya bagian dari dokter hand klinik, tapi saya tidak bisa komentar. Mereka kan sebagai ambasador. Tapi kalau detail singkatannya saya nggak bisa ngomong. Oke, saya video call sama Aldi Tahir karena dia katanya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari 2 partai. Dan anehnya lagi yang Anda sudah tahu bahwa dia mau masuk Perindo, tapi malah dia WA Haritanu, malah mintanya ke Haritanu, boleh nggak saya masuk Nasdem? Kemarin saya di suatu stasiun TV, kebetulan saya sebagai host, dia salah satu tamu melalui Zoom. Saya bilang, program kamu, kalau kamu menang nanti di legislatif, apa program kamu? Dia bilang agar menghidupkan, mengaktifkan poligami, katanya. Wah, ini para laki-laki beruntung nih. Ya, serba ceplos-ceplos, tapi banyak juga yang menarik dari komentar video. Jangan akan heran, ya bisa-bisa ya kayak ini bisa menang, ya. Tapi kan bisa dikatakan kayak semacam presiden bagian menjadi wakil ya, Pak. Ya itu hanya candaannya. Itu hanya candaannya karena saya lupa nama negara yang dekat Rusia itu, dekat Uni Soviet, yang ternyata presidennya terpilih adalah dari bekas pelawak. Coba cari nama negara. Nama apa itu? Ukraina itu presidennya baru yang sekarang itu adalah bekas dari pelawak. Jadi jangan heran kalau nanti apabila orang seperti Aldi Tahir atau Aldi Tahir jadi presiden di Indonesia ini. Karena mungkin orang sudah frustasi. Masuk legislatif, pintar banget, profesor, doktor, segala macam. Tapi sesudah masuk ternyata kurang menguntungkan rakyat, kurang membuat undang-undang yang merugikan rakyat. Jadi orang jadi pesimis, ngapain capek-capek cari orang pintar, cari aja yang ceplos-ceplos seperti Aldi Tahir masuk di legislatif itu sebagian komentar orang. sosok Aldi Tahir kan dikatakan Sosok Aldi Tahir dia itu pintar loh, dia itu pintar cuma karena dia ceplos-ceplos jadi suka lucu. Dia pintar dan melucu. Siapa bilang dia bodoh? Dia pintar dan buktinya. Dari segi laki-laki pun dia hebat. Coba bayangin, siapa istri artis dangdut itu, siapa yang duluan dikawinin? Dia duluan yang ngawinin kan? Siapa namanya? Dewi. Nah, berarti dia punya modal kan? Ya, punya modal kemampuan merayu dan bisa ngawini seorang penyanyi dangdut terkenal. Tapi fenomena Aldi Tahir sekarang kan lagi viral-viralnya banget ya. Dan aku bikin baca ini kan baru ngajakin beliau main di seperti apa sih Bang lihatnya? Ya itu merupakan ekspresi dari rasa frustasi masyarakat. Nggak bisa disalurkan dengan jalur resmi, ya dengan cara ini lebih viral. Ya kan, sindiran-sindiran orang seperti Aldi Tahir itu bisa lebih viral. Dan ternyata viral banget sekarang ini. Ya. Tapi Bang mungkin kenapa harus tinju? Kenapa? Olahraganya kenapa tinju? Karena olahraga tinju itu kan olahraga internasional. Ya, dan ini kalau sepak bola kan terlalu mendunia, terlalu besar, kita belum sanggup ke sana.
Dan kita kalau tinju kan kita ada sarananya, ada gedungnya. Kalau bola kan beda, harus ada di stadion itu, dan ada hiburannya. Itu kita semua fasilitasnya, kita mampu melakukannya, sudah terbukti tahun lalu sukses menang. Supaya nggak ngacir lagi dari Kalau bisa Alde Taher lebih hebat lagi nanti kalau memang dia nggak kuat digebukin di ring akan loncat dari atas gitu. Bang Hotman, Mungkin dari selebriti ini untuk Enggak susah, banyak yang mau kok. Semua pada ingin. Siapa yang tidak mau masuk TV kan? bayarannya juga paling Bang. Bayarannya juga lumayan. Apalagi di tempat yang bergengsi seperti HW Group. Sekarang ditonton, disiarkan langsung oleh banyak media dan diliput oleh banyak media. Oke,